Selamat siang Ibu Jess. Selamat siang Pak Yos. Bagaimana kabarnya Ibu Jess? Kabar baik, ada kegalauan. Oh, baik kegalauan Ibu ya. Nah, tapi sehat-sehat saja toh. Sehat Pak Yos. Oke. Baik Ibu Jess. Jadi terima kasih untuk Ibu Jess sudah menghubungi saya kemarin untuk kita saling berdiskusi bersama, tukar pikiran bersama. Sehingga kira-kira apa yang Ibu Jess mau sampaikan? Pak Yos, kegalauan saya itu saya ada tugas dari sekolah menjadi sekretaris panitia PPDB. Saya ingin fokus, saya ingin konsentrasi dengan tugas ini, tetapi tidak meninggalkan tugas-tugas saya yang lain Pak Yos dalam tugas pendidikan saya ataupun tugas sekolah lainnya. Oh, jadi seperti itu ya Ibu. Ibu punya persoalan, Ibu punya permasalahan seperti itu ya. Jadi Ibu mau fokus. Oh, baik. Kalau fokus itu kira-kira seperti apa Ibu? Fokus yang saya mau, yang saya inginkan itu melakukan setiap perencanaan kegiatan khusus pada masa MPLS ini dengan baik, sehingga setiap kegiatannya itu benar-benar diselesaikan dengan baik Pak, sesuai dengan jadwal dan peran yang telah dibagikan. Artinya saya betul-betul konsentrasi sehingga meminimalisir mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan yang sudah direncanakan itu Pak. Oh, iya ya. Jadi Ibu berusaha fokus itu berarti dalam arti tugas-tugas yang dipercayakan atau tugas-tugas yang diberikan itu semuanya terlaksana ya Ibu ya. Mungkin seperti itu ya Ibu ya. Halo Ibu Jess. Ibu Jess. Halo Ibu Jess. Pak Yos. Ini mungkin jaringan. Jaringan iya Pak. Ya, saya lanjut saja ya. Jadi yang dimaksudkan tadi sesuai dengan Ibu Jess jelaskan tadi itu artinya berarti saya petik apa yang Ibu Jess sampaikan itu bahwa tugas yang diberikan atau tugas yang Ibu Jess terima itu Ibu Jess mau semuanya dilaksanakan ya. Berarti tidak ada yang diabaikan. Mungkin iya seperti Pak. Tugas dari tugas saya sebagai sekretaris panitia PPDB dalam masa MPLS ini, kemudian tugas dalam proses pendidikan saya, belum lagi tugas yang mendadak datangnya tiba-tiba, saya ingin supaya semuanya itu bisa diselesaikan, tidak ada yang gagal. Mau fokus terhadap tugas-tugas seperti itu Pak. Oh baik Ibu Jess. Jadi kalau menurut Ibu Jess itu penyebabnya itu apa ya? Penyebabnya apa yang mungkin iya Pak, mungkin karena banyak tugas tadi yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan, sehingga adanya tumpang tindih Pak, seperti itu. Kita masih selesaikan tugas A, tiba-tiba harus tugas B, tiba-tiba yang datang yang mendadak lagi tugas C, akhirnya kelabakan dan tidak bisa fokus lagi. Dan ini bisa gagal tugas tadi itu Pak. Ya, jadi karena tugas itu baik yang sudah direncanakan awal maupun juga tugas-tugas yang mendadak begitu ya Ibu. Jadi kita tidak pernah berpikir,
kita Iya, tidak pernah berpikir bahwa mungkin apa yang kita sudah rencanakan dengan baik atau tugas yang kita tahu jelas, tetapi mungkin dalam perjalanan mungkin ada tugas-tugas lain begitu ya Ibu yang bisa membuat apa yang direncanakan itu bisa-bisa gagal karena terlalu banyak ya Ibu ya. Terus iya, Pak. kalau Ibu hadapi atau Ibu rasakan atau ya Ibu hadapi, itu kira-kira reaksinya Ibu itu bagaimana? Misalkan ada tambahan tugas baru lagi, padahal tugas yang pertama tadi itu belum diselesaikan atau belum direncanakan secara baik, ada tugas-tugas lain lagi, itu kira-kira reaksinya Ibu bagaimana ya? Seperti apa? Baik, Pak. Seperti itu bawaannya itu stres, Pak. Bawaannya stres, pikiran, kelabakan. Akhirnya serba salah, mau selesaikan yang A atau mau selesaikan yang B, karena memang sudah tidak fokus lagi, Pak Yos. Iya ya. Terus yang Ibu mau itu ya boleh kita katakan maksudnya yang sempurnanya atau yang seharusnya ya. Yang seharusnya itu seperti apa kalau menurut Ibu Jess yang seharusnya kita lakukan atau Ibu Jess lakukan itu yang seharusnya Uh, Baik Pak Yos, mungkin yang seharusnya saya buat itu yang pertama ketika dalam situasi seperti itu, jangan panik. Jangan panik, tetap tenang supaya tetap fokus. Kemudian yang kedua mungkin saya harus membuat jadwal Pak, membuat jadwal rencana kegiatan itu kemudian saya harus bawa jadwal rencana kegiatan tadi itu saya setel alarm Pak sebagai pengingat di HP saya, mungkin seperti itu yang harus saya buat. ya, jadwal terus alarm berarti itu ada beberapa langkah ya, ada beberapa rencana atau tindakan yang Ibu Jessi hendak mau lakukan ya untuk bisa Iya mengatasi Pak Yos, betul. baik Ibu Jessi jadi bagus itu rencana yang Ibu Jessi mau rencanakan. Terus kira-kira kapan rencana yang Ibu Jessi sampaikan tadi atau tindakan yang Ibu Jessi sampaikan tadi kira-kira kapan Ibu Jessi mau buat atau laksanakan? Secepatnya Pak, karena ini sedang dalam proses kegiatan MPLS, jadi mungkin setelah ini saya langsung membuatnya Pak, karena esok juga masih lanjut MPLS toh, jadi pasti saya langsung mengerjakan, membuat jadwal rencana tadi Pak. Oh, baik Ibu Jess, jadi saya masih penasaran dengan kan Ibu Jess tadi kan sampaikan bahwa ada jadwal toh, Iya hingga Pak. saya belum ini mungkin Ibu Jess bisa jelaskan sedikit, maksudnya jadwal rencana atau pembuatan jadwal atau rencana yang tadi itu urutannya maksudnya saya belum ini mungkin Ibu Jess bisa ini itu seperti Baik apa Pak, ya? mungkin seperti ini Pak Yos, jadi misalnya esok itu mulai dari kegiatan apa pengenalan itu mulai dari anak-anak mendengarkan materi. Jadi mungkin saya harus buat bahwa hari ini yang harus saya kerjakan itu membuat daftar hadir pemateri untuk kegiatan esok. Kemudian membuat daftar hadir untuk anak-anak peserta apa anak-anak siswa baru yang mengikuti masa pengenalan lingkungan ini. Kemudian membuat daftar hadir panitia, baru di urutan yang berikutnya itu adalah saya menyelesaikan tugas-tugas pendidikan saya punya ataupun tugas sekolah lainnya, Pak. Mungkin seperti itu yang akan saya buat. Yang paling urgen yang diselesaikan terlebih dahulu. Jadi yang paling urgen itu dia ada pada urutan pertama, Pak. Itu yang saya buat, kemudian saya setel alarmnya di HP supaya jadi pengingat seperti itu, Pak. Oke, luar biasa Ibu Jess. Jadi saya sepakat dengan rencana atau rancangan ya, maksudnya seperti itu Ibu menghindari supaya seperti kita diskusi di awal tadi bahwa supaya kegiatan-kegiatan yang dipercayakan itu atau kegiatan-kegiatan yang ada di BPJS itu kan bisa semuanya di akomodir atau semuanya bisa dijalankan, sehingga salah satunya tadi
cara yang Ibu Jess lakukan ya, tadi ada buat jadwal atau bisa urutkan mana yang bisa atur waktu sehingga misalkan kalau memang mendadak kita bisa berurutan seperti yang Ibu Jess sampaikan tadi. Jadi itu luar biasa bagus sekali, bisa berurutan. Misalkan dibutuhkan besok, maka untuk lusanya itu mungkin besok baru dipikirkan. Kita pikirkan yang besok dulu, supaya waktu yang sisa kan kita bisa kerja yang lain. Jadi luar biasa Ibu, rencana yang bagus. Itu terus saya juga mendukung. Terus tadi Ibu Jess sampaikan bahwa dalam minggu ini ya Ibu Jess ya. Iya Pak Yos, setelah ini. Setelah ini. Oke, Ibu Jess, jadi harapan saya, rencana juga sudah, jadwal yang Ibu mau laksanakan juga sudah, jadi harapan saya juga, saya ingin kita ketemu lagi supaya saya juga mau mendengar apakah rencana yang kita diskusikan bersama ini berhasil atau seperti apa. Ya, Ibu Jess ya. Siap Pak Yos. Nanti saya juga berharap seperti itu Pak, semoga kita bisa ketemu lagi. Oke, baik Ibu Jess. Terima kasih banyak Pak Yos. Oke, terima kasih. Selamat siang Ibu Jess. Oke, baik Ibu Jess. Jadi kita sudah berdiskusi tadi, kita sudah bersama-sama dalam percakapan tadi. Kira-kira apa yang Ibu Jess rasakan pada saat dalam situasi coaching tadi? Apa yang Ibu Jess rasakan? Baik Pak Yos, perasaan saya selama coaching tadi, saya yang awalnya galau dengan tugas yang banyak, yang kehilangan konsentrasi, kehilangan fokus, akhirnya saya lega karena bisa berbagi cerita dengan Pak Yos. Saya senang, saya puas karena harapan saya dari percakapan kita itu tercapai. Akhirnya saya bisa menemukan solusinya. Ya, masalah saya ini bisa teratasi Pak. Saya merasa senang, saya lega, dan saya merasa puas Pak. Baik Ibu Jess, jadi kata kuncinya di sini bahwa Ibu Jess dari awalnya mungkin kurang ini merasa galau atau sepertinya berpikir sendiri begitu ya Ibu ya, kita stres ya kalau kita berpikir sendiri. Nah, tetapi dengan percakapan ini Ibu Jess tadi mengatakan bahwa ada solusinya, lega, ada jalan ya. Jadi kuncinya bahwa Ibu Jess sampaikan tadi ada solusi, ada lega dan puas juga. Baik Ibu Jess, terima kasih atas refleksinya. Oke, terima kasih Pak Yos. Selamat siang Pak Yos. Selamat siang Ibu Jess. Senang sekali akhirnya siang hari ini bisa ketemu dengan Pak Yos. Kemarin saya penasaran sekali dari pesan yang Pak Yos kirim itu, minta waktu sebentar untuk kita berbincang-bincang. Kira-kira apa yang Pak Yos mau sampaikan dalam percakapan kita siang hari ini? Baik Ibu, jadi saya chat Ibu kemarin itu sebenarnya saya ingin berdiskusi dengan Ibu bahwa ketika saya melihat atau merasakan atau menghadapi situasi anak
dalam hal ini terkait dengan perilaku mereka, sikap dan perilaku mereka. Jadi begini Bu Jess, terkait dengan sikap dan perilaku mereka ini, bukan semua anak yang saya alami, bukan semua anak, tetapi ada anak-anak tertentu. Contohnya yang nyatanya seperti ini yang saya alami. Jadi ketika kita ramah, kita berteman ya, seperti ada posisi kontrol itu kan, ada teman. Ketika teman kita semakin berlebihan, anak merasa nyaman, anak merasa dekat. Jadi lama-kelamaan mungkin mereka terbawa dengan situasi seperti itu. Mereka tidak bisa membedakan lagi, ini saya punya guru, ini padahal saya punya lebih kakak, seperti itu. Jadi tidak semua, tapi ada anak seperti itu. Sehingga yang menjadi persoalannya itu sudah disampaikan, tetapi belum maksimal gitu, atau belum ada perubahan secara total. Sehingga kesempatan ini saya kemarin ada chat Ibu, saya mau bertukar pikiran atau berdiskusi dengan Ibu Jess supaya kita bisa sama, mungkin Ibu Jess bisa bantu memberi solusi atau bisa membantu mencari jalan seperti itu Ibu Jess. Oke, baik Pak Yos. Yang saya tangkap dari kalimatnya Pak Yos ini masalah anak ya, mengenai sikap dan perilaku anak, yang mana ketika kita semakin ramah, dekat dengan mereka, mereka iya ramah dekat dengan kita, tetapi kadang tidak bisa menjaga batasannya antara guru dan siswa. Betul sekali, ya. Tidak membedakan, iya, mana yang anak, mana yang orang tua. Kira-kira seperti itu ya, masalah yang dialami oleh Pak Yos. Seperti itu. Baik, Pak Yos tentu ingin supaya masalah ini bisa diselesaikan. Nah, kira-kira apa harapan Pak Yos di akhir dari percakapan kita ini? Baik Ibu Jess, jadi percakapan kita ini juga pasti namanya percakapan tidak banyak ya waktunya ya, pasti percakapannya ini cuma sebentar ini, sehingga mungkin dalam percakapan kita ini harapan saya ada solusi. Nah, solusinya itu seperti ini Bu Jess. Solusinya itu saya mau supaya persoalan yang saya temukan ini, perilaku siswa, perilaku anak-anak yang saya sampaikan di awal tadi itu bisa teratasi. Artinya mereka menyadari, mereka merasa bahwa apa yang mereka buat selama ini salah, nah, itu keliru, terus mereka menyadari, mereka mau berubah, nah, sehingga muncul sikap atau dari dalam diri mereka itu sikap menghormati atau nilai menghormati, menghargai itu benar-benar mereka hayati, bukan hanya karena takut, bukan hanya karena paksaan, tetapi mereka benar-benar menghayati bahwa saling menghormati dan menghargai itu adalah penting, dan mengetahui batasan seperti yang disampaikan tadi, bahwa ini sebagai orang tua, mana yang saya harus hormat, ini sebagai guru, walaupun kita berteman. Jadi harapan saya dalam percakapan ini artinya ada solusi-solusinya yang seperti itu. Seperti itu. Oke, baik Pak Yos. Bagus harapan Pak Yos bahwa ada solusi dari persoalan ini ya, supaya bisa mengatasi masalah sikap dan perilaku anaknya, mereka lebih menghayati lagi akan batasannya, akan tugasnya, akan perannya, akan posisinya. Itu yang perlu lagi dihayati oleh anak-anak, ada solusi di akhir dari percakapan ini. Nah, menurut Pak Yos, apa faktor utama yang menyebabkan anak-anak berperilaku seperti yang Pak Yos sampaikan tadi? Baik Ibu, jadi ini mungkin pertanyaan untuk saya, menurut saya dulu ya.
Sehingga dari jawaban saya mungkin Ibu bisa tambahkan, kalau Ibu bisa prediksikan bahwa kalau anak-anak seperti itu, mungkin Ibu bisa bantu, oh karena begini-begini. Ya. Jadi kalau menurut saya begini, Bu Jo, anak-anak yang seperti itu, salah satu faktor juga mungkin kurang perhatian. Artinya perhatian ini kesempatan mungkin. Kurang perhatian atau kurang dampingan. Ya, kurang dampingan, perhatian, memberi pemahaman terkait dengan bagaimana pentingnya sikap saling menghargai, menghormati, terus seharusnya seperti apa, seharusnya bagaimana, seharusnya bagaimana kita yang lebih kecil, kita yang lebih ini, kita seharusnya bagaimana dengan orang yang lebih tua seperti itu. Jadi mungkin kurang memberi pemahaman dari Bapak Ibu guru, terus mungkin konseling juga menurut saya. Ya, misalkan ya pemahaman-pemahaman atau bimbingan-bimbingan khusus seperti itu. Nah, itu menurut saya Ibu, mungkin saya bisa minta ada saran kah, atau mungkin dari Ibu ada. Nah, kira persoalan atau tingkah laku anak seperti itu mungkin ada yang menyebabkan, atau itu hanya karena apa-apa yang membuat mereka seperti itu. Mungkin ada saran atau ada pikiran dari Ibu. Oke, baik Pak Yos. Menurut Pak Yos, kenapa anak-anak berperilaku seperti ini? Itu karena kurang perhatian, kurang dampingan. Nah, dari saya sepakat bahwa kurang perhatian baik di sekolah ataupun dari rumah, kurang dampingan dari sekolah ataupun dari rumah. Di sini kita guru punya peran, tetapi orang tua juga punya peran cukup penting, mengingat waktu anak itu lebih banyak dengan orang tua. Nah, jadi di sini harus ada kerjasama antara orang tua dengan guru. Di sekolah kita memberikan pemahaman kepada mereka terkait dengan nilai-nilai kebajikan, terkait dengan etika, tata krama. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Jadi penyebabnya di sini karena kurangnya pemahaman mereka. Jadi dari Pak Yos, yang Pak Yos sampaikan tadi adalah karena dampingan, perhatian, saya tambahkan karena kurangnya pemahaman atau wawasan terkait dengan nilai-nilai sosial. Seperti itu, Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang sudah Pak Yos lakukan ketika menghadapi anak-anak dengan perilaku seperti ini, Pak? Baik, Ibu Jess. Jadi mungkin selama ini yang sudah saya lakukan itu memberikan amanat atau arahan atau gambaran terkait dengan perilaku itu pada saat apel, diberi kesempatan sebagai pembina pada saat amanat itu disampaikan secara keseluruhan di apel bendera atau apel harian seperti itu. Dan juga yang saya sudah lakukan itu ketika saya melihat langsung atau saya merasakan langsung, itu saya yang merasakan langsung, maka saya langsung tegur yang bersangkutan, atau saya langsung ya bisa marah karena ekspresi kita sebagai ibu, spontanitas, terus anak berbuat atau bertingkah seperti itu, kita merasa bahwa tidak dihargai, jadi ya sedikit mungkin marah, langsung tegur. Saya langsung menegurnya memang yang bersangkutan. Ya, mungkin yang sudah saya lakukan itu seperti itu, Ibu. Oke, baik ya. Jadi selama ini ketika menemukan anak dengan perilaku seperti itu, ternyata Pak Yos sudah melakukan jalan keluarnya. Nah, yang Pak Yos lakukan itu memberikan arahan saat apel, kemudian menegur langsung, apalagi itu jika berkaitan langsung dengan Pak Yos, refleks spontanitas langsung menegur anak. Nah, sekarang yang idealnya menurut Pak Yos itu seperti apa? Baik, Ibu. Jadi idealnya itu anak
harus merubah perilaku mereka itu. Jadi idealnya bahwa anak-anak yang dalam kategori yang saya sampaikan tadi bahwa harus merubah perilaku mereka. Terus idealnya bahwa saya tidak mau menegur atau menyelesaikan itu dengan kekerasan. Ya, itu saya rasa bahwa idealnya. Misalkan saya hadapi persoalan seperti itu, perilaku anak seperti itu, saya mau menghindari namanya yang kekerasan, kita marah atau kita bentak itu saya tidak mau. Sehingga saya mau itu cara yang baik supaya anak benar-benar memahami. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa benar-benar anak menghayati bahwa apa yang dibuat itu tidak baik. Nah, nilai-nilai sosial emosional atau nilai sosialnya itu mereka benar-benar menghayati dalam dirinya. Nah, itu idealnya. Terus dari hal tadi yang saya harapkan tadi itu mungkin butuh kerjasama. Butuh kerjasama karena saya berpikir seperti saya tegur tadi. Saya tegur tadi belum tentu anak itu mendengar dan benar-benar menghayati bahwa salah yang Pak tegur tadi. Jangan sampai cuma sebentar saja tidak masuk. Jadi mungkin butuh kerjasama atau kolaborasi atau bimbingan dari teman-teman guru lain juga. Jadi idealnya yang saya harapkan itu mungkin seperti itu. Juga mungkin dari konseling, dari konseling. Karena konseling itu kan orangnya memang ya kita boleh katakan dokternya memang terkait dengan perilaku itu mereka lebih menyentuh kalau mereka punya kata-kata, mereka punya pikiran atau mereka punya cara itu mereka saya rasa lebih menyentuh untuk terkait dengan perilaku anak-anak. Sehingga idealnya itu seperti tadi bahwa saya mau perilaku mereka itu berubah, yang mana mereka benar-benar menghayati, mereka benar-benar merasa bahwa nilai saling menghormati, menghargai perilaku mereka tadi itu adalah saling menghormati dan menghargai itu adalah penting dalam kehidupan baik di sekolah, di keluarga maupun juga di masyarakat. Seperti Oke, itu, Pak Ibu. Yos, bagus. Berarti di sini yang saya tangkap cara ideal yang Pak Yos mau supaya harapan tercapai itu adalah tidak dengan kekerasan, tidak dengan kekerasan, tidak Betul. dengan menegur langsung, tidak dengan marah, tetapi melalui bimbingan, melalui dampingan sehingga anak lebih menghargai. Mereka lebih Betul. menghargai, lebih bisa membedakan mana yang lebih tua, nilai sopan santunnya itu ada. Jadi di sini bukan dengan cara kekerasan. Nah, dari percakapan kita tadi, apa yang Pak Yos tangkap? Apa yang Pak Yos dapatkan dari percakapan kita ini? Yang saya dapatkan Ibu, sudah ada masuk atau semacam solusi begitu. Artinya sudah mulai ada bayangan. Artinya saya sudah mulai merasa tenang ketika disampaikan Ibu tadi bahwa kekerasan itu juga memang benar-benar dihindari. Jadi mungkin dengan langkah-langkah kerjasama tadi, sehingga saya juga mulai merasa bahwa benar yang disampaikan Ibu bahwa dengan cara-cara yang lain atau dengan cara-cara yang baik. Seperti itu. Oke, Jadi Pak sudah ke Yos. arah solusi. Nah, sudah ke arah ada jalan. Ya, seperti itu. Baik, berarti ya, Pak Yos sudah bisa dapatkan cara yang Bapak Yos bisa mendapatkan cara yang harus dilakukan dari Pak Yos sendiri akhirnya
bahwa ternyata selama ini Pak Yos sudah buat, tetapi idealnya yang memang harus menghindari kekerasan tadi. Nah, kira-kira kapan Pak Yos, ke depannya ini ada tidak rencana untuk melakukannya? Baik, jadi ini juga di tahun ajaran baru ya Ibu ya. Jadi yang sudah lewat pasti kita punya rencana baru, apalagi ini di tahun ajaran baru. Jadi apa yang direncanakan ini pastinya saya akan terapkan, saya akan berusaha melakukannya di tahun ajaran baru dan seterusnya ke sana. Jadi ini saya bisa mulai ya seperti itu. Selain dengan kekerasan, mungkin saya juga berusaha bekerja sama ya. Kita tidak bisa sendiri ya untuk siswa ini anak, beberapa anak paling banyak kita bisa. Saya juga selain tadi itu mungkin yang pertama, artinya dari saya dulu ya. Dari saya dulu bagaimana saya berusaha tanpa dengan kekerasan. Terus itu mungkin di langkah selanjutnya mungkin minta bantuan dengan Ibu BK buat atau saling diskusi juga dengan Ibu bimbingan konseling bagaimana perilaku ini. Mungkin Ibu BK-nya juga bisa luangkan waktu untuk konseling anak-anak seperti ini, juga bisa teman-teman guru lain. Jadi idealnya tadi saya sampaikan seperti itu Ibu, mungkin dari saya dulu yang saya harus lakukan. Oke Pak Yos, mantap. Luar biasa. Akhirnya Pak Yos bisa mendapatkan titik terangnya. Pak Yos juga sudah punya rencananya untuk melakukan aksi nyatanya ini. Tindakan lanjutnya ini saya yakin Pak Yos mampu mengatasi persoalan ini. Nanti kita ketemu lagi ya Pak Yos, mungkin 2 minggu lagi itu saya berharap kita ketemu lagi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari usaha yang Pak Yos lakukan untuk mengatasi masalah ini, Pak. Oke, Jadi Ibu. seperti itu ya, Pak Yos. Terima kasih Oke, Ibu, banyak. siap. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Oke. Pak Yo, saya lanjut dengan refleksi ya. Refleksi saya, satu pertanyaan refleksi untuk Pak Yos. Bagaimana Oke. perasaan Pak Yos selama proses coaching kita hari ini? Terkait dengan perasaan saya lega, senang. Lega senang ini artinya rasanya seperti keluar dari persoalan. Ya, walaupun nanti hasilnya itu seperti apa, tetapi di dalam benak saya atau perasaan saya itu sudah ada jalan lah. Jadi saya yakin bahwa jalan yang kita akan lakukan ini mungkin berhasil. Jadi saya merasa ada solusi, ada jalan ya selama percakapan. Terus saya rasa bahwa ada dukungan juga, ada motivasi, ada saran dari Ibu ya, sehingga saya macam siap dan mampu untuk selesaikan itu ya, seperti itu. Luar biasa. Terima kasih banyak ya Pak Yos. Berarti coaching kita, bincang kita sudah selesai ya.